Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mulai aja ya. Mungkin perkuliahan hari ini boleh dibuka dulu semua videonya ya. Baik. Jadi untuk perkuliahan kita hukum pidana internasional ini ya mungkin Ibu masih bimbang dengan waktu ya. Kalau hari Jumat kayaknya Ibu nggak bisa memang. Sebenarnya kita hari Jumat gitu ya. Tapi memang di hari Jumat ini Ibu hari Jumat Ibu nggak bisa karena ada beberapa urusan. Jadi mungkin kita tetap di hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu dan hari Sabtu itu jam 3 ya mungkin ya. Gimana menurut kalian? Jadi Sabtu jam 3 bisa semua ya. Nanti disesuaikan aja lagi, Bu. Kenapa ada yang nggak bisa juga ya? Hari Jumat jam Ya, 3. Hari Sabtu, sorry, Sabtu jam 3. biar disesuaikan di grup aja nanti, Bu. Oke, ya udah ya. Karena kan kalau kita buat hari Sabtu setengah 2, banyak yang bentrok, ya kan? Kalau hari Jumat, Ibu memang nggak bisa, ada beberapa kegiatan. Jadi mungkin tetap di hari Sabtu, tetapi waktunya nanti coba kalian diskusikan lagi mungkin ya, untuk di hari Sabtu ya. Baik. Recording ya. Untuk hari ini, untuk mata kuliah hukum pidana internasional ini ya, kalau minggu lalu kita udah kontrak belajar, ya, kemudian juga sudah apa namanya bahan ya atau RPS sudah Ibu jelaskan rencana pembelajarannya dan hari ini adalah mungkin definisi dan ruang lingkup ya. Jadi untuk hukum internasional sendiri, kalau kalian baca referensi buku, ya itu bisa dilihat bahwa definisi daripada hukum internasional atau hukum pidana internasional ini dia lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan pidana secara internasional. Artinya limitnya itu tidak hanya skala nasional, tapi dia internasional, ya. Nah, kalau kita menilik ke hukum internasionalnya dulu, ya. Jadi kalau hukum internasional itu kan dia dikatakan sebagai hukum publik, ya. Hukum publik. Kalau dia internasional ya, hukum internasional, hukum publik yang dia itu seluruh kaidah asas itu berkaitan dengan hubungan antar lintas batas negara, ya, antar lintas batas negara, kemudian juga dan dia itu bersifat lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama atau hal-hal yang berkaitan dengan persahabatan atau hubungan-hubungan lainnya dengan negara lain. Itu kalau yang hukum internasional. Nah, kalau dia hukum pidana internasionalnya, maka dia lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan pidana atau antar negara lintas batas ya. Jadi kejahatan pidana yang dia itu lintas batas negara seperti itu lebih kepada hukum pidana internasional. Nah, kalau kalian kaji lagi nanti ada juga namanya hukum perdata internasional. Jadi pidana internasional ada, perdata internasional juga ada. Kalau dia pidana tadi ke pidananya karena secara internasional, nah kalau dia perdata maka dia keperdataannya, perdata internasional itu yang berkaitan dengan kontrak ya atau hubungan-hubungan kerjasama atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan lah. Kalau dia mata kuliah hukum perdata internasional. Nah, kalau dia hukum pidana internasional dia berkaitan dengan pidana dan biasanya itu lebih kepada bersinggungan kepada HAM ya, hak asasi manusia. Jadi memang pidana internasional dengan HAM itu selalu bersinggungan, artinya mereka itu selalu berkaitan. Kasus-kasus HPI, pidana internasional itu dia juga bisa dikategorikan juga sebagai kasus-kasus HAM ya, hak asasi manusia. Oke, sampai sini bisa paham ya? Itu definisi secara sederhana hukum pidana internasional, perbedaannya dengan hukum perdata internasional, dan juga sedikit pembuka dari hukum internasional. Intinya memang kalau udah definisi internasional itu berarti dia antar negara atau lintas batas negara-negara. Ya. Oke, kemudian Ibu akan bahas sedikit tentang sumber-sumber hukum ya.
sumber-sumber hukum pidana internasional. Jadi kalau kita di Indonesia, sumber hukum kita itu kan antara lain yang paling tertinggi itu adalah Pancasila ya, sumber dari segala sumber hukum. Itu adalah Pancasila. Nah, kemudian kita ada konstitusi ya dan ada peraturan-peraturan lainnya lagi. Nah, kalau dia di pidana internasional ya, maka sumber hukumnya itu dia mirip dengan sumber hukum pada hukum internasional ya. Jadi kalau kalian pernah belajar hukum internasional, sini udah pada belajar ya hukum internasional? Sudah? Kalian semua nih udah pernah belajar hukum internasional? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah ya? Jadi yang Ibu anggap udah ya, kan semester tinggi kan. Nah, jadi kalau udah, berarti kalian paham nanti beberapa sumber hukum pidana internasional yang akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu dia ada perjanjian internasional, ya. Kemudian yang kedua itu adalah hukum kebiasaan internasional. Kemudian ada prinsip hukum umum ya yang diakui oleh bangsa-bangsa lain atau dia biasa kita sebut dengan kebiasaan ya, kebiasaan internasional. Kemudian juga ada putusan pengadilan, jurisprudensi, ada karya hukum dan juga ada putusan organisasi internasional. Nah, itulah sumber-sumber hukum pidana internasional. Ada 6 ya, 6. Yang pertama tadi adalah perjanjian, kemudian yang kedua adalah hukum kebiasaan, yang ketiga itu dia adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh beberapa bangsa yang berada, kemudian jurisprudens, karya hukum, dan putusan organisasi internasional. Oke, bisa dipahami ya? Atau udah ngantuk-ngantuk nih kalian? Udah pada lelah semua kayaknya yang Ibu lihat muka-mukanya. Yang lain udah pada tutup video semua ya kan. Udah capek kalah kan Iya, Ibu Bu. kerja Bu, kuliah lagi Bu. Ya gitulah ya resiko orang yang menuntut ilmu ya. Sebentar ya. Banyak. Oke, jadi memang lawan lelah kalian itu gitu. Namanya juga belajar, ya pasti capek ya kan. Kalau nggak belajar, kalau mau nggak capek ya udah santai-santai nongkrong ya kan, tapi nggak ada ilmu gitu. Ya lawanlah rasa lelah itu ya. Memang namanya juga mata kuliah hukum itu memang kalau kita serius ya gitu ngantuk bawaannya ya kan. Makanya dosen-dosen Ibu dulu tuh sering dia buat humor, buat hal-hal yang lucu ya kan, di tengah-tengah keseriusan itu ada canda juga. Cuma masalahnya Ibu nggak pandai kayak gitu. Ibu nggak pandai untuk buat humor ya. Jadi kita serius aja gitu. Mohon maaf ya. Dengan keseriusan ini semoga bisa nyampe lah ilmunya ke kalian ya. Karena yang Ibu tipe orang yang nggak bisa bercanda gitu ya. Kalau dosen-dosen yang dia pandai bercanda itu enak gitu. Enaknya tuh kita nggak terlalu serius kali ya kan. Jadi ada sedikit intermezzo, bisa merefresh otak ya. Tapi kalau Ibu memang susah untuk bercanda, bawaannya serius saja. Jadi kalau ngajar itu ya apa yang mau diajarkan itu yang Ibu sampaikan gitu. Jadi mohon maaf ya. Kalau kalian agak ngantuk-ngantuk sedikit bisa angkat tangan ya, ambil wudhu atau basuh muka dulu ya kalau ngantuk ya nggak apa-apa. Ibu izinkan kok ya. Atau ada yang udah lelah kali Bu, izin Bu minum kopi dulu ya, silahkan ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah buat Ibu, karena memang Ibu paham jam-jam segini, apalagi kerja itu lelah sekali memang untuk mau belajar ya. Jadi silakan aja yang mau ngambil kopinya dulu, yang mau ngambil tehnya dulu, atau mau basuh wajah dulu ya, apa-apa ya. Oke ya, kita lanjutkan ya, seriusan kita ya. Nah, akan Ibu jelaskan sedikit tentang sumber hukum tadi ya, sumber hukum pidana internasional yang 6 tadi ya. Perjanjian. Nah, perjanjian internasional itu seperti apa? Kalau kita bahas tentang perjanjian internasional, berarti ini ada perjanjian yang bilateral dan multilateral ya. Artinya ada perjanjian 2 negara dan lebih negara.
Nah, perjanjian itulah yang menjadi namanya sumber hukum dalam hukum pidana internasional sekaligus hukum internasional, ya. Jadi kalau sumber hukum berarti dia adalah aturan hukumnya. Perjanjian apa yang dibuat? Misalnya tentang embargo, ya, atau perjanjian tentang apa namanya ya, ekstraordinari, batasan-batasan negara, ya, atau perjanjian-perjanjian perdata atau perjanjian-perjanjian yang lainnya yang memang sudah disepakati oleh kedua negara atau lebih gitu. Nah, itulah yang menjadi sumber hukum pidana internasional. Nah, kemudian kalau dia hukum kebiasaan internasional itu apa? Ya pastinya seperti kebiasaan-kebiasaan secara bernegara, ya. Apakah itu protokolnya, ya, apakah itu tata cara penerimaannya atau seperti apa? Nah, itulah dia kebiasaan internasional. Kemudian ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Nah, ini biasanya kalau dia prinsip-prinsip dia lebih ke asas. Misalnya adalah asas Pacta Sunt Servanda, ya, atau asas uang prestasi. Itu kan sudah diakui umum oleh bangsa-bangsa yang beradab, ya. Artinya tidak boleh ingkar janji, atau Pacta Sunt Servanda itu dia tidak boleh adanya yang namanya keterlambatan, ya, kecuali adanya emergensi. Nah, itulah prinsip-prinsip hukum umum. Dia basicnya itu sebenarnya asas hukum, ya. Kemudian yang keempat itu adalah jurisprudens atau putusan pengadilan. Ini juga merupakan sumber hukum pidana internasional. Putusan-putusan pengadilan, ya, yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya, baik secara nasional di Indonesia ataupun di luar negeri, ya. Jurisprudens mereka itu juga menjadi sumber hukum pidana internasional. Kemudian misalnya ada lagi yang kelima adalah karya hukum, ya. Karya hukum itu dia bisa berupa jurnal atau buku-buku hukum, atau bisa menjadi misalnya pendapat-pendapat para pakar, ya, artinya karya-karya hukum lah. Itu juga menjadi sumber hukum pidana internasional. Dan terakhir adalah putusan organisasi internasional. Kalau dia putusan organisasi internasional, tetap ya organisasi yang memang dia diakui, bukan organisasi yang tidak diakui oleh bangsa-bangsa atau oleh secara internasional, ya. Misalnya putusan PBB atau putusan misalnya ASEAN, nah itu adalah keputusan-keputusan organisasi internasional yang diakui. Itu menjadi sumber hukum pidana internasional. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi itu adalah 6 sumber hukum pidana internasional, dan tadi Ibu jelaskan sedikit tentang perbedaan antara hukum internasional, hukum pidana internasional, dan hukum perdata internasional. Bedanya hanya pada apa yang mau dilihat, apakah dia secara pidana, ya, kejahatan-kejahatan internasionalnya, atau dia secara perdata, kasus-kasus perdata seperti misalnya kerjasama ekonomi, ya, atau kontrak atau perjanjian hal lainnya, ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu, ya, karena Ibu buka sesi tanya jawab mungkin, ya, untuk kepada kalian. Silakan 3 orang penanya Ibu berikan kesempatan untuk bertanya, ya, tentang hukum pidana internasional ini, baik yang Ibu jelaskan tadi atau di luar dari penjelasan Ibu. Silakan 3 penanya Ibu berikan kesempatan. Ada yang ingin bertanya tentang hukum pidana internasional? Jadi bukunya dibeli, ya. Jangan kan bengong-bengong aja, ya kan, nunggu dengerin Ibu aja kayak radio, ya kan. Jangan, beli bukunya, oke, beli buku, kemudian kalau ada waktu dibaca, ya, kalau ada waktu. Nah, capek kali Bu kami kerja, ya udah ntar siap sholat subuh kalian baca, atau pas kalian dalam perjalanan pulang kantor kalian baca, ya, pandai-pandai lah, ya. Kapan bisa membaca buku mata kuliah kalian, nggak hanya HPI, ya. Misalnya mata kuliah yang lain juga sebenarnya sebelum masuk kuliah itu kalian baca dulu materi apa. Misalnya kan dosennya bilang minggu depan kita bahas tentang sumber hukum pidana internasional, itu baca dulu.
Nggak hanya di mata kuliah Ibu, mata kuliah lain juga seperti itu. Usahakan untuk membaca materi yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke dalam Zoom-nya. Ya. Jadi kalian koneksi dengan apa yang Ibu sampaikan. Seperti itu. Paham ya? Jadi membaca itu adalah jendela ilmu. Nah, dan jendela ilmu itu adalah belajar ya. Kita belajar itu sampai kita masuk liang kuburan. Ya, jadi nggak pernah berhenti belajar. Sampai kita mati kita harus belajar gitu. Aduh Bu, saya udah tua Bu. Aduh Bu, saya udah penat. Nggak bisa, nggak ada alasan. Tetap harus belajar. Sampai kita nanti mati, nah barulah itu putus jawab atau tugas kita untuk belajar. Terserah ya, mau belajar apa, belajar ilmu kehidupan ya, atau belajar ilmu hukum, mau ilmu apa yang kalian pelajari, asal jangan ilmu hitam ya kan. Nah, semua itu ilmu dipelajari sampai kalian menutup mata baru berakhir lah. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Jangan sia-siakan waktu kita. Ibu beri kesempatan bertanya tentang hukum pidana internasional ini. Ada? Nggak ada? Izin, Bu. Udah paham semua? Izin, Bu. Atau Ibu yang bertanya lah ya? Nggak ada kalian yang bertanya, Ibu aja lah yang bertanya ya kan? Izin, Bu. Izin. Boleh Ibu bertanya. Ya. Muhammad Zulham Pahlevi. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan ada 6 sumber hukum pidana internasional, Bu. Gimana? Tadi kan ada 6 sumber hukum pidana internasional. Ya. Apakah ada kedudukan yang kuat di antara 6 sumber hukum itu atau sama kuatnya, Bu? Terima kasih. Apakah jelas suaranya? Ada di antara 6 sumber hukum pidana internasional tersebut, Bu. Apakah ada yang lebih kuat atau sama kuatnya, Bu? Oke, ya jadi apakah ada yang lebih tinggi Bu? Seperti ini hierarki perundang-undangan kita gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya enggak, semua itu sama ya. Sumber hukum pidana internasional yang 6 tadi Ibu jelaskan itu kedudukannya sama. Ya tidak seperti hierarki perundang-undangan kita. Jadi kalau memang dia ada case itu dia bisa mengambil pada jurisprudens, bisa boleh gitu ya. Atau dia ada perjanjian internasionalnya boleh gitu. Jadi tidak ada hierarkinya, ya tidak pada sistem sumber hukum kita yang harus Pancasila dulu, baru terakhir adalah keputusan apa namanya perda ya, peraturan daerah dan ke bawahnya enggak. Jadi mana yang ada kasusnya bisa dia dilihat sumber hukumnya yang mana ini aturannya, misalnya apakah dia di jurisprudens atau dia pada misalnya perjanjian internasional. Tidak ada ya. Begitu mungkin Zulham ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Sorry ya ribut kali ya, karena Ibu di luar gitu. Mohon maaf sekali ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Silakan Ibu beri kesempatan satu penanya lagi. Tidak ada, pas. Oke, karena pas mungkin Ibu anggap paham semua ya tentang sumber hukum pidana internasional ini ya. Paham semua ya? Oke, karena semua sudah paham ya tentang sumber hukum pidana internasional, maka materi minggu depan ya itu kita akan bahas tentang subjek hukum pidana internasional ya, subjek hukumnya, dan juga akan kita bahas tentang asas-asasnya. Jadi baca ya tentang subjek hukum pidana internasional dan asas hukum pidana internasional.
Jadi itu minggu depan yang akan Ibu bahas. Jadi coba dibaca dulu beberapa literasinya ya. Jadi nanti ketika sudah Zoom dengan Ibu bisa koneksi. Oke? Karena tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin Ibu padakan aja perkuliahan hari ini ya. Dan kita masih berdiskusi masalah waktu mungkin ya. Nanti bisa diskusikan di WhatsApp group. Maunya jam berapa, dan semoga Ibu bisa, kalian juga bisa. Karena memang kalian 1:30 jadwal kita sebenarnya kan itu ya, 1:30. Ada beberapa teman yang bentrok, maka kita ganti jadwal. Ya, jadi bisa kalian rembukan jadwalnya di WhatsApp group ya. Oke? Oke dong ya. Siap, Bu. Ini masih ada yang masuk teman kalian ini, si Rizky Andini nih, tengok. Kita udah mau pulang, dia baru masuk ya kan. Aduh, gawat ini. Jadi tolonglah waktu kita ya, kalau Jumat Ibu emang nggak bisa gitu. Ibu bisa ya Sabtu aja lah ngajar kalian ya, Sabtu. Apakah tetap jam 3 aja atau minggu depan? Ibu rasa boleh ya, jam 3 atau jam berapa. Kalau Jumat emang Ibu nggak bisa. Oke, karena waktu kita sudah habis di Zoom, Ibu diingatkan 35 menit lagi. Ibu akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa masuk, dan rembukan lagi waktu di dalam grup WhatsApp kita. Oke, Ibu akhirin ya perkuliahan kita ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.